Sore Mas. Sore. Pohon apa ini Mas? Ini ficus Ficus namanya ya? apa? Bunut ya? Bunut. Ficus apa ya mungkin? Ficus apa ada tuh? Ini jenisnya ficus ini. Ficus bunut. Ini sudah ratusan tahun ini. Bisa. Kalau kita dekati pohon ini seperti pohon-pohon natural, tapi kesan pohonnya kalau kita kelihatan dari jauh ini kayak pohon yang ngebrem, pohon sapu terbalik. Kalau dari jauh ya Mas ya? Ya. Tampak siluetnya ya? Kalau dari jauh siluetnya seperti sapu, Sapu. kayak sapu terbalik. Tapi kalau dari dekat memang pohon natural. Ini lokasinya di mana Mas? Di hutan belantara ini. Hutan belantara. Makanya kita mencari sebuah referensi, salah satunya ketika kita nganggur itu ada di rumah untuk mereferensi ulang otak kita yang sudah lemot istilahnya, terlalu banyak berada di bonsai. Makanya kita kembali kepada alam untuk memberikan referensi yang lebih jernih lagi kepada pohon, terutama pohon bonsai yang kita karyakan itu. Perlu diketahui ya guys, pohon ficus itu seperti pompa air guys. Jadi di mana ada pohon ficus itu pastinya ada sumber air di sana, ada mata air biasanya. Ada beberapa tempat yang saya pernah kunjungi di Agel itu sepertinya ya, pohon loa, ada pohon loa itu Mas. Di sana ada mata air yang sangat besar di sana, sangat jernih. Kesannya pohon ini perakarannya rapi, tapi kalau kita lihat secara detail pohon ini tidak pernah ada yang rapi. Pohon itu, nah ini salah satu seperti ini membentuknya. Salah satu membentuk seperti ini. Tidak ada yang pasti tidak beraturan Mas. Pembentukannya sebuah perakaran, tidak beraturan. Sampai ke atas pun terkesan tidak beraturan dia. Cuman natural ya, pembentukan pohon yang sangat natural, terkesan tidak beraturan, tapi sebenarnya diatur kita membuat bonsai. Meniru yang seperti ini. Tapi mungkin ini berlipat-lipat, ini mungkin akar ya Mas ya, yang nempel itu ya mungkin ya. Bukan akar Mas. Bukan akar ya? Batang yang membesar ya. Batang membesar dari keluar sendiri dari ininya, akan berlapis seperti ini. Emang karakternya pohon-pohon ficus yang sangat dominan, sentuhannya kepada alam, mendekati kepada alam itu seperti ini biasanya. Dia membentuk garis-garis yang seperti ini. Itu karakter pohon tua. Dari batang ini membentuk perakaran juga, menonjol juga. Memang dari alamnya seperti ini. Berbelimbing ya gitu istilahnya Mas. Ya. Jadi untuk pohon ficus ini kita awalnya untuk membuat bonsai, yang paling awal kita harus membentuk akar dulu ya Mas ya, sebelum percabangan ya. Sebelum percabangan
yang lebih bagus kalau kita membuat bonsai ficus, yang pertama kita harus membuat karakter dari ficus itu sendiri. Jadi salah satunya bukan percabangan dulu yang kita atur, tetapi pembentukan sebuah batang. Batang dan akar ya Mas? Pembentukan batang dan perakaran. Perakarannya. Nah, jadi setelah perakaran terbentuk, salah satunya membentuk karakter yang seperti ini. Nah, setelah akar terbentuk, baru kita melangkah ke selanjutnya percabangan pengaturan itu. Tapi kalau kita membentuk ficus, sebenarnya itu harus dari bawah dulu. Dari bawah dulu ya. Dari batang dan akar yang kita bentuk. Jadi stepnya harus akar dulu, batang, percabangan ya. Percabangan. Dan ranting. Jadi kalau langsung percabangan yang kita bentuk, nanti yang di bawah keteteran ya. Tidak ikut karakternya, salah satu karakter bahan, karakter ficus untuk mencapai yang seperti ini. Mencapai ficus yang belimbing apa itu? Ya, berbelimbing katanya orangnya. Apa boleh Mas, ficus itu dibentuk selain pohon yang natural, misal berbentuk bunjin katakanlah, atau pohon-pohon yang nggak normal gitu loh? Sah-sah saja Mas, nggak apa-apa. Yang penting kalau ficus kita membuat pohon bunjin ataupun pohon yang memang bergerak ekstrim, itu sah-sah saja. Kalau kita berseni, hal yang seperti itu ketika membuat gerakan yang sangat ekstrim dari jenis ficus, itu tidak masalah sebenarnya. Bagus juga, tidak masalah. Yang penting endingnya nanti salah satu karakter itu harus didapat. Yang kedua, setelah karakter, pembentukan percabangan yang memang ekstrim, bagaimana naluri kita membuat sebuah karakter pohon yang mempunyai gerak yang ekstrim supaya lebih ekstrim lagi. Jadi di sana ada cerita dari sebuah pohon ficus. Jadi ficus kehidupannya barang mewah. Tapi ketika memang dibuat yang seperti itu sah saja. Tapi seperti itu yang saya katakan tadi. Kita harus sesuaikan dengan alam, salah satunya dengan karakter pohon ficus yang memang didapat seperti itu. Jadi tidak masalah ya Mas ya? Misal ada ficus yang berbentuk gaya lainnya. Karena ini seni. Juga kita harus tidak mengacu kepada alam yang memang sesuai. Karena kalau kita berseni, paling tidak bagaimana membentuk sebuah seni itu yang mempunyai gerak yang sangat ekstrim walaupun ficus. Tapi endingnya nanti karakter dari ficus harus didapat dulu. Salah satunya karakter ficus yang mempunyai perakaran yang memang kokoh gitu. Tapi di alam ada Mas yang ficus yang tumbuh di tebing gitu Mas. Ada Mas. Yang bunjin misalnya ada ya. Ada, yang memang tumbuh di atas tebing itu ada. Sampai dia jungkir balik ke sini juga ada. Ada juga ya. Ada Mas. Karena roboh dia, karena mungkin akarnya yang menggantung pada tebing, dia jatuh pohonnya. Jadi akhirnya membentuk sebuah gasket atau semi gasket. Ada Mas. Atau mungkin juga bibitnya itu nempel di tebing-tebing tuh, celah-celah. Dia tumbuh di sana ya. Naik dulu ke atas. Kan pasti meliuk-meliuk dia. Iya. Naiknya meliuk-meliuk. Tidak harus, walaupun ficus tidak harus formal. Ya kalau sebisa mungkin itu kita formal. Kehidupan mewah. Tapi ketika ada yang bergerak, kenapa tidak? Pokoknya di alam tidak menutup kemungkinan bahwa yang di alam pun itu membuat ficus itu banyak yang bergerak. Ketika roboh, dia hidup kembali, pasti dia bergerak dari kecil itu. Ya mungkin next time kita tampilkan ya ficus yang mungkin hidupnya yang ekstrim ya. Ekstrim ya. Memang ekstrim ya. Nanti ada ficus yang memang ekstrim di alam liar gitu. Jadi kita mempunyai referensi, jangan terlalu fokus dan monoton kepada sesuatu yang kita dapat. Karena alam itu sangat luas. Berarti kita harus mempunyai pola pemikiran. Mungkin di alam yang memang lebar, di hutan yang memang belantara, di sana itu ada ficus yang memang menggerakkan batangnya untuk supaya hidup juga seperti pohon yang lain. Jadi jalan-jalan ke alam itu penting ya Mas, untuk melihat pohon-pohon yang ekstrim, pohon-pohon formal seperti ini ya Mas. Sangat penting sekali karena kita jangan selalu monoton kepada sebuah kepada sebuah pembentukan sebuah pohon, tapi
kita harus punya referensi bahwa pohon yang seperti ini tidak harus yang seperti ini. Jadi kita butuh itu di sana, karena kalau kita banyak referensi kepada alam, jadi kita tidak segan-segan lagi untuk membentuk sebuah karakter dari pohon itu sendiri. Salah satunya pada ficus. Ficus yang memang hidup di kehidupan mewah, yang selalu memperlihatkan sebuah perakarannya. Tapi toh kita kalau kita kembalikan kepada alam lagi, mungkin di jurang yang terjal, di sana ada ficus yang roboh, yang mungkin jungkir balik juga. Bisa jadi karena alam itu tak terbatas, Mas. Makanya kita berkarya tanpa batas. Ya disinilah, makanya teruslah mencari sebuah referensi kepada alam itu sendiri agar kita tidak pakem atau paku kepada sesuatu yang juklak seperti ini. Jadi dari tidak terpaku pada salah satu gaya ya, Mas ya. Iya, gaya. Di balik ekstrim itu pasti ada makna tersendiri, ada cerita, ada filosofi dari sebuah pohon itu untuk kenapa membentuk yang seperti ini. Itu pasti ada ceritanya, Mas. Berarti yang pohon yang banyak cerita itu biasanya lebih mahal nanti, Mas. Biasanya ya, karena kehidupannya memang sangat penuh dramatis sekali. Dramatis sekali ya. Sangat banyak dramatis. Ada pesan-pesan nggak, Mas, untuk pemula membentuk bonsai ficus ini? Kalau kita membuat kepada pemula khususnya kepada pemula, teruslah mencari referensi di alam, untuk menciptakan sebuah bonsai yang sesuai yang diinginkan oleh bonsai itu sendiri dan sesuai dengan apa yang dimau oleh pohon. Jadi tetaplah semangat, tetaplah berkarya tanpa batas. Jadi begitulah apa namanya? Hei. Apa hei? Jadi begitulah penjelasan tentang pohon bonsai bunut di alam ini. Kita akan tampilkan video-video review bonsai di alam selanjutnya. Mungkin ada yang lebih ekstrim ya nantinya. Ada yang lebih ekstrim dari pohon ficus yang seperti yang kita lihat seperti biasanya, ficus yang memang selalu berdiri. Iya. Jadi pantengin terus channel kita di YouTube Kotemba Bonsai. Jangan lupa subscribe dan komen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.